Di sini, anak akuntansi bisa belajar tentang yang namanya callable bonds dan convertible bonds. Halo guys, selamat datang lagi di channel Fakultif. Hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kewajiban jangka panjang. Buat kalian yang belum melihat video sebelumnya, kalian bisa cari di channel Fakultif yang membahas tentang kewajiban jangka panjang ini, khususnya mengenai obligasi. Kita langsung lanjut bahas ya guys. Di video sebelumnya, kita udah ngebahas tentang mekanisme obligasi. Lalu, kita juga udah ngebahas kalau obligasi bisa diterbitin di harga par, harga diskon, atau harga premium. Kita juga sempat ngebahas mengenai jurnal-jurnalnya di akuntansi. Nah, tapi yang kita bahas kemarin-kemarin baru obligasi yang standar-standar aja, di mana obligasi ini diterbitin, ngasih kupon, lalu di akhir masa jatuh temponya dilunasin. Sementara seperti udah pernah saya sampaikan ke kalian, bentuk obligasi itu banyak banget. Dan hari ini kita bakal bahas dua jenis obligasi yang nggak standar. Tapi cukup banyak obligasi seperti ini di pasar obligasi, yaitu callable bonds dan convertible bonds. Kita mulai dari callable bonds dulu guys. Apa itu callable bonds? Secara teknis, callable bonds adalah obligasi standar yang dikasih fitur call option. Nah, apa sih call option itu? Saya nggak akan jelaskan panjang lebar mengenai call option di video ini. Saya akan bahas sangat detail nanti waktu kita bahas derivative di fakultif. Untuk saat ini, dalam konteks obligasi, saya bisa jelaskan kalau call option ini adalah opsi atau pilihan bagi perusahaan untuk bisa melunasi obligasinya dan menariknya dari pasaran sebelum jatuh tempo. Karena namanya opsi atau pilihan, ini berarti gimana perusahaan aja guys. Perusahaan boleh ngejalanin ini, tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Jadi ini sepenuhnya hak perusahaan apakah call option ini mau dijalanin atau enggak nantinya. Jadi misalnya, kalau ada obligasi dengan face value senilai 1 miliar rupiah dengan jangka waktu pelunasan 10 tahun, katakanlah obligasi ini diterbitin di harga premium dengan harga 1,13 miliar rupiah. Berarti dalam kasus ini, premiumnya adalah sebesar 134 juta rupiah pada saat diterbitin. Lalu setelah berjalan 5 tahun, katakanlah obligasi ini mau dilunasin. Kalau setiap tahun kita amortisasi premium obligasi ini dengan metode garis lurus, maka total amortisasi yang sudah kita lakuin adalah sebesar 67 juta rupiah selama 5 tahun. Sehingga nilai buku di neraca untuk obligasi ini setelah berjalan 5 tahun adalah 1 miliar 67 juta rupiah. Nah, untuk bisa lunasin obligasi ini, perusahaan harus menarik obligasinya dari pasaran. Lagi-lagi, harga pasar waktu obligasi ini mau dibeli balik belum tentu sama dengan nilai buku obligasi kita di neraca. Tergantung fluktuasi suku bunga pasar berapa saat itu. Misalnya aja harga pasar pas mau dibeli balik ada di harga 1 miliar 79 juta rupiah. Nah guys, apakah harga 1 miliar 79 juta rupiah ini kemahalan, kemurahan, atau sudah wajar? Saya nggak akan bahas di sini ya. Saya akan cover topik ini nanti waktu kita bahas fixed income di fakultif. Untuk saat ini, harga sebesar 1 miliar 79 juta ini adalah harga yang harus dibayar perusahaan untuk lunasin obligasinya. Dengan kata lain, ini adalah uang yang betul-betul harus dikeluarin oleh perusahaan. Kalau mau di jurnal, berarti jurnalnya kas dikredit senilai 1 miliar 79 juta rupiah. Dan karena udah ditarik, kita bisa hapus obligasi kita di neraca berikut premiumnya dengan cara menjurnal obligasi di debit sebesar face value-nya, yaitu 1 miliar rupiah. Dan sisa premiumnya di debit senilai 67 juta rupiah. Sekarang, kalian coba perhatikan ini. Secara nilai buku, atau bisa dibilang secara historis, kos obligasi kita setelah 5 tahun adalah sebesar 1 miliar 67 juta rupiah. Tapi, kita harus keluar uang lebih besar dari kos ini, yaitu sebesar 1 miliar 79 juta rupiah. Sehingga, kita bisa anggap selisihnya di debit berupa kerugian atas pelunasan obligasi senilai 12,7 juta rupiah. Gampang kan guys? Sekarang gimana kalau kasusnya convertible bonds? Buat kalian yang belum tahu apa itu convertible bonds adalah obligasi yang pada saat jatuh tempo bisa dilunasi dengan cara dikonversi jadi saham perusahaan. Nah, kalau callable bonds kasusnya terserah perusahaan apakah mau dieksekusi atau enggak fitur optionnya,
Convertible bonds ini terserah yang pegang obligasinya apakah mau dikonversi atau enggak. Karena sifat convertible bonds yang bisa berubah jadi saham, di sini timbul masalah guys. Convertible bonds ini jadi punya sifat liability, tapi juga punya sifat equity. Masalahnya, mau diakuin sebagai apa? Liability kah? Atau harus kita akui sebagai equity? Ada dua pandangan di sini. Ada yang berpandangan kalau convertible bonds ini harus tetap diakui sebagai liability. Nanti kalau dikonversi, baru dipindah jadi equity. Pandangan seperti ini berpengaruh ke cara catatnya di akuntansi. Karena pada saat dieksekusi nanti, angkanya hanya berpindah dari liability ke equity. Maka, nggak mungkin akan ada keuntungan atau kerugian dari konversi ini. Kalau nanti konversinya lebih besar dari nilai buku sahamnya, kita tinggal anggap sebagai penambahan modal perusahaan aja. Biar lebih jelas, saya contohin ya. Misalnya ada obligasi yang diterbitin at par dengan harga 1 miliar rupiah. Obligasi ini nanti bisa dikonversi jadi 1.000 lembar saham dengan nilai buku Rp100.000 per lembar saham. Kalau kita hitung, 1.000 lembar saham ini totalnya berarti 1.000 dikali Rp100.000, sama dengan 100 juta rupiah. Sementara face value obligasi kita nilainya 1 miliar rupiah. Berarti ada selisih 900 juta rupiah. Nah, 900 juta rupiah ini diakui sebagai penambah modal perusahaan. Atau kalau dalam bentuk jurnal, pada saat dikonversi, kita bisa keluarkan obligasinya dengan cara obligasi didebit senilai 1 miliar rupiah. Lalu, kita menerbitkan saham senilai 100 juta rupiah di kredit dan tambahan modal. Atau bahasa kerennya, additional paid in capital in excess of par di kredit senilai 900 juta rupiah. Nah, kalau kalian perhatikan, nggak ada keuntungan atau kerugian di sini. Karena memang semua diakuin menggunakan book value. Kita nggak peduli harga pasar obligasi atau saham saat ini ada berapa. Itu kenapa metode seperti ini dikenal dengan book value method, atau sering juga disebut dengan carrying value method. Nah guys, metode akuntansi kayak gini kelihatannya fine-fine aja. Tapi buat yang gunain laporan keuangan, ini nimbulin masalah yang cukup serius guys. Convertible bonds biasanya diterbitin oleh perusahaan, karena mereka ingin dapetin sumber pendanaan dengan bunga yang murah. Kalau diterbitinnya berupa obligasi yang standar-standar aja, kurang menarik guys. Gak ada yang mau beli ntar. Makanya mereka kasih pemanis atau bahasa kerennya sering disebut sweetener, berupa opsi untuk bisa konversi obligasi ini jadi saham. Kalau dilaporin pakai book value, bunga yang diakui obligasi ini dari tahun ke tahun bakal kecil. Padahal di akhir masa jatuh temponya, berpotensi untuk dikonversi jadi saham. Dan kalau sampai dikonversi, hal ini pasti akan memakan porsi kepemilikan pemegang saham sebelumnya. Atau istilah teknisnya sering dikenal dengan mendilusi kepemilikan pemegang saham saat itu. Logikanya gini, kalau yang punya saham perusahaan cuma satu orang, tentunya kepemilikan dia 100%. Tapi kalau ada orang baru, atau ada saham baru yang diterbitin, kepemilikan dia pasti jadi di bawah 100%. Ini maksudnya dilusi saham. Maka dari itu, adanya convertible bonds ini kalau diakui hanya pakai book value, takutnya laporan keuangan kita jadi misleading. Kelihatan dapat pinjaman dengan bunga kecil, padahal di ujungnya nanti ada potensi untuk ngedilusi kepemilikan pemegang saham saat itu. Maka dari itu, ada alternatif untuk mengakui convertible bonds ini di akuntansi yang nggak pakai book value, tapi pakai market value. Di mana kita coba untuk melakukan valuasi terhadap obligasi ini. Lalu kita pisahkan dari awal, mana yang kita anggap jadi liability dan mana yang kita anggap jadi equity. Nah, gimana cara misahinnya? Gini guys, convertible bonds ini sebetulnya obligasi standar yang ditambah dengan opsi konversi. Kalau cuma lihat convertible bonds ini aja, mungkin sulit misahin angkanya. Kita harus punya perbandingan obligasi lain yang sejenis, tapi yang nggak punya opsi buat dikonversi, alias obligasi yang bentuknya standar aja. Jadi, kita harus cari obligasi lain yang coupon rate-nya sama, jangka waktunya sama, tapi nggak bisa dikonversi. Kalau kita bisa nemuin, non-convertible bonds ini bisa mewakili porsi liability-nya, karena sifatnya memang benar-benar murni liability. Nah, terus nanti kita bandingin dengan convertible bonds kita. Selisih harganya pasti merupakan komponen opsi konversinya, yang bisa kita anggap mewakili porsi equity kita. Saya contohin ya.
Misalnya aja ada convertible bonds yang dijual at par dengan face value 2 miliar rupiah. Obligasi ini ngasih kupon 6% setahun dan jangka waktunya 4 tahun. Di akhir tahun keempat atau pas jatuh tempo, yang pegang obligasi ini punya opsi untuk bisa mengkonversinya jadi saham. Katakanlah bisa dikonversi jadi 500.000 lembar saham dengan nilai buku Rp1.000 per lembar saham, atau totalnya sebesar 500 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita harus cari perbandingan obligasi yang mirip seperti ini, tapi nggak ada opsi konversinya. Misalnya aja kita bisa nemuin, dan harga wajar obligasinya 1,8 miliar rupiah. Sekali lagi, untuk saat ini, saya nggak jelasin dulu dapat angka 1,8 miliar rupiah ini dari mana. Ini ada hitung-hitungannya sebenarnya guys. Saya bahas nanti waktu kita belajar valuasi di topik fixed income. Untuk saat ini, saya langsung kasih ke kalian aja nilai wajarnya sebesar 1,8 miliar rupiah. Dan karena nggak punya opsi apa-apa, cuman obligasi standar, kita bisa anggap obligasi ini mewakili porsi liability dari convertible bonds kita. Nah, buat tahu porsi equity-nya, kita tinggal bandingin aja. Convertible bonds kita karena diterbitin at par, maka nilai wajarnya akan sama dengan face value-nya, yaitu 2 miliar rupiah. Sementara yang non-convertible, nilai wajarnya 1,8 miliar rupiah. Berarti ada selisih sebesar 194 juta rupiah. Nilai 194 juta rupiah inilah yang kita anggap sebagai porsi equity-nya. Jadi, waktu convertible bonds ini diterbitin, kita bisa jurnal porsi liability-nya sebagai bonds payable di kredit sebesar 1,8 miliar rupiah. Dan porsi equity-nya sebagai share premium di kredit sebesar 194 juta rupiah. Karena waktu kita terbitin convertible bonds ini kita terima uang sebesar nilai wajarnya, maka kita catat juga kas di debit senilai 2 miliar rupiah. Selanjutnya, waktu obligasi ini berjalan, kasusnya sama kayak obligasi yang nggak ada opsi aja. Perusahaan tinggal bayar bunga tiap tahunnya. Saya nggak jelasin lagi di sini. Kalian bisa lihat video fakultatif sebelumnya untuk pencatatan bunga setiap tahunnya. Lalu, waktu jatuh tempo, akan ada dua kemungkinan. Convertible bonds ini jadi dikonversi atau nggak jadi dikonversi. Kalau nggak jadi dikonversi, berarti perusahaan tinggal lunasin aja sebesar face value-nya. Perusahaan bisa jurnal bonds payable di debit dan kas di kredit senilai 2 miliar rupiah. Loh, Kak, nasib share premiumnya gimana? Untuk kasus convertible bonds yang nggak jadi dikonversi, karena share premium merupakan equity, jadi nggak diapa-apain guys. Ingat pengertian equity, terutama tentang modal perusahaan yang pernah kita bahas di fakultatif. Nah, kalau kasusnya dikonversi, convertible bonds berikut share premiumnya ini udah nggak ada, karena semua berubah jadi saham. Kita bisa tutup convertible bonds berikut share premiumnya dengan cara menjurnal bonds payable di debit senilai 2 miliar rupiah, share premium di debit senilai 194 juta rupiah. Lalu, kita terbitin saham dengan cara jurnal saham di kredit senilai 500 juta rupiah, dan selisihnya bisa kita anggap sebagai tambahan modal perusahaan senilai 1,69 miliar rupiah. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang obligasi, khususnya tentang callable dan convertible bonds. Pastiin kalian subscribe channel fakultatif ini buat ikutin topik-topik selanjutnya. Kita bakal bahas bentuk-bentuk kewajiban jangka panjang lainnya di topik berikutnya, sebelum kita masuk ke bagian equity di neraca. Semoga di fakultatif ini kalian bisa be simple dalam belajar akuntansi. See you guys!